Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tema kuliah zuhur pada kesempatan siang hari ini yaitu tentang mengamalkan syariat Islam bukan seperti makanan di prasmanan. Mengamalkan syariat Islam itu bukan kayak makan di mana? Prasmanan. Bagaimana makan di prasmanan? Dia akan memilih, kemudian dia akan mengambil sesuai apa? Keinginannya. Kan jenengan pas datang ya ke undangan, ya ke kondangan begitu. Ya, di situ disediakan makanan macam-macam. Kemudian minumannya juga apa? Macam-macam. Maka kita mengambil sesuai dengan keinginan kita dan meninggalkan yang tidak kita inginkan. Itu kalau makan prasmanan. Ternyata syariat Islam tidaklah demikian di dalam kita amalkan, jemaah. Kita diperintahkan di dalam mengamalkan syariat Islam adalah dengan kita mengamalkan semuanya. Bukan pilih-pilih, bukan mana yang sesuai hatinya diamalkan dan bukan yang tidak sesuai dengan keinginannya kemudian tidak diamalkan. Di dalam syariat Islam ada yang disebut dengan hablum minallah dan ada yang disebut dengan hablum minan nas. Yaitu ada hubungan baik antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang disebut dengan hubungan baik dengan sesamanya. Ini yang kita sebut dengan hablum minan nas. Kenapa demikian? Allah yang memerintahkan. Bukan setengah-setengah. Bukan setengah-setengah. Ya. Mau mengamalkan hablum minallah tetapi tidak mau di dalam mengamalkan hablum minan nas. Di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memulai ayat ini dengan panggilan iman, wahai orang-orang mukmin. Ketika ada panggilan orang-orang mukmin, maka kita tertuju kepada kita sendiri. Nggak usah nunjuk temannya atau tetangganya dulu. Kita duluan.
Apa ayat setelahnya? Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Amalkan oleh kalian syariat Islam secara kafah. Apa arti kafah? Arti kafah adalah disebutkan yaitu hablu minallah dan hablu minan nas. Kemudian Allah lanjutkan ayat setelahnya, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti ajakan syaitan. Perintah Allah untuk kita mengamalkan hablu minallah wa hablu minan nas, maka ajakan syaitan adalah dengan kita milih salah satunya. Ya. Sholatnya rajin, zalimnya juga rajin. Sedekahnya rajin, korupsinya juga rajin. Ya. Baca Qur'annya rajin, gibahnya juga rajin. Ini setengah-setengah namanya jemaah. Ini yang kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti ajakan syaitan. Ajakan syaitan apa? Setengah-setengah. Allah perintahkan kafah. Semuanya. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana pengamalannya? Sebagai contoh terbaik untuk kita. Apakah Rasul hanya mengajarkan kepada kita hablu minallah tanpa mengajarkan hablu minan nas? Atau sebaliknya? Ya, kita lihat hadisnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ada pernah seorang yang datang kemudian bertanya kepada istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Karena akan bertanya tentang suaminya. Karena orang yang paling tahu tentang suami itu biasanya istri. Atau orang yang paling tahu tentang istrinya ya suaminya. Orang ini bertanya, ya ummal mu'minin, wahai ummul mu'minin, ambi'ini an khuluqin rasul. Ambi'ini an khuluqir rasul. Wahai ummul mu'minin, kabarkan kepada kami seperti apa sih akhlaknya Nabi? Pengamalan Rasul di dalam syariat Islam itu kayak apa sih? Ya. Karena kalau orang ya tanya mungkin jamaah masjid, mungkin dia taunya pas sholat. Gimana Pak Anu? Oh, setahu saya sholatnya rajin karena ketemunya di masjid. Gimana Bu Anu kalau di kerjaan? Oh, bagus kerjanya karena ketemunya di kerjaan. Tapi kalau istri ini apa? Lebih tahu. Ya. Kenapa? Di dalam. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi di dalam mengamalkan syarat Islam? Maka beliau mengatakan, hal qara'tal Qur'an. Kamu sudah baca Quran belum? Ya, ditanya balik. Engkau sudah baca Quran? Faqala, maka dia pun menjawab, qala na'am. Apa artinya na'am, jawab? Ada yang tahu? Na'am. Iya, na'am, betul. Insyaallah tahu bahasa Arab jenengan ya. Lumayan lah. Ya. Besok tambahin la begitu. La itu tidak. Ketika Rasul Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, kemudian dia mengembalikan pertanyaannya dengan mengatakan, apakah engkau sudah membaca Al-Quran? Jawabannya iya. Sudah berapa kali khatam? Dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas sudah dibaca bolak-balik. Sudah sekian kali khatam. Kemudian Aisyah pun melanjutkan, wa kana khuluquhul Qur'an. Ketahuilah akhlaknya Nabi di dalam mengamalkan syariat Islam itu adalah mengamalkan Al-Quran. Apa arti dari ucapan ini? Kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa
maksud dari Aisyah radhiyallahu anha ketika mengatakan akhlaknya Nabi di dalam mengamalkan syariat Islam adalah mengamalkan Al-Quran, beliau mengamalkan isinya. Nah sekarang dalam Al-Quran, apakah hanya hablum minallah? Jawabannya enggak. Apakah di dalam Al-Quran hanya mengajarkan tentang hablum minan nas? Jawabannya juga tidak. Tetapi di dalam Al-Quran ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Contoh hablum minallah, sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Contoh di dalam hablum minan nas, berbakti kepada orang tua. Ya. Kemudian apa? Berbuat baik kepada keluarga, anak, istri, pasangan, memuliakan tetangga, jujur, amanah. Ini masuk hablum minan nas. Dan isi Al-Quran itu apa? 30 juz, dua-duanya. Gak cuma salah satunya. Sehingga ketika kita melihat perintah Allah untuk mengamalkan syariat Islam, kemudian pengamalannya Rasul, maka di sini tidak ada yang namanya mengamalkan setengah-setengah. Kayak makan di prasmanan tadi, mana yang mau diambil, mana yang nggak mau dilewati. Ya. Kenapa? Karena ada efek. Seorang yang hanya mengamalkan hablum minallah, walaupun sholatnya sudah rajin, puasanya sudah rajin, zakatnya sudah rajin, ini belum tentu jaminan kebaikan. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul pernah didatangi seseorang. Kalau tadi istrinya, kali ini Rasul sendiri. Orang ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna fulanata tusalli laila wa tasumu nahara wa tasaddaqu. Ya Rasul, saya mau menceritakan si Fulan. Fulan ini si Anu begitu. Di mana kenalan saya ini orangnya sholat sunnahnya rajin. Kira-kira kalau sholat sunnahnya rajin, sholat wajibnya rajin buatan jamaah. Wah ya mesti ya. Sunnahnya aja rajin kok. Tapi kalau sholat wajibnya rajin, belum tentu sholat sunnahnya. Karena memang wajib. Kalau ini enggak, sunnahnya saya sudah rajin. Apalagi yang wajib. Kemudian puasa sunnahnya juga rajin. Apalagi puasa Ramadannya. Kemudian sedekahnya juga rajin. Apalagi zakatnya, karena yang wajib zakat. Ya. Kemudian dia mengatakan, walakinnaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Tetapi orang ini seringkali menyakiti orang lain dengan lisannya. Dengan lisan. Menyakiti dengan lisannya. Bukan nyakitin dengan perbuatan yang melukai, membuat keluar darah. Bukan. Tetapi menyakiti lewat lisannya. Mungkin fitnah. Mungkin mencela. Mungkin bisa namimah, mengadu domba. Atau juga bisa dusta. Atau di sana juga dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan apa? Ya, keburukan dari apa? Dari ucapannya. Apa jawab Rasul ketika ditanya ini? Rasul pun mengatakan la khaira fiha. Orang itu enggak baik. Coba bayangkan. Rasul mengatakan orang itu bukan orang yang baik. Kurang apa sholatnya? Kurang apa puasanya? Dan kurang apa sedekahnya? Ya. Oh, kalau gitu nggak usah sholat aja sekalian usah. Dia salah lagi ini 2 kali lipat ini berarti. Bukan sholatnya yang salah, bukan puasanya yang salah, bukan sedekahnya yang salah, tetapi bagaimana hubungan baik dengan sesamanya. Kemudian Rasul mengatakan wahiyya min ahlin nar, dan bisa jadi orang tersebut malah masuk neraka. Bukan sholatnya yang menjadikan masuk neraka, tetapi apa? Keburukan dari ucapannya. Kok bisa masuk neraka karena ucapannya padahal sholatnya ada? Karena pahala dari puasanya, pahala dari sholatnya,
pahala dari sedekahnya, bisa jadi itu nanti habis. Bisa jadi itu apa? Habis. Habis karena apa? Habis karena untuk orang-orang yang dizalimi ketika di dunia. Ini efeknya. Ya. Bahkan pernah kita sebutkan tentang orang yang bangkrut itu kan gara-garanya apa? Bukan karena hablum minallahnya, tetapi karena hablum minannasnya. Dan kita tentunya tidak pengen seperti itu. Ya. Kita pun bagaimana membangkitkan di dalam kita mengamalkan keduanya. Hablum minallah wa hablum minannas. Dimulai dari siapa? Dimulai dari keluarga. Orang-orang terdekat. Anak, istri, atau suami, orang tua, teman. Ya, teman sekantor, teman sepekerjaan. Ya. Dimulai dari mereka, orang-orang yang dekat kita. Ya, jangan sampai di luar baik, ya, ke orang lain baik, tapi ke keluarganya, ya, keluarganya sampai kapok. Ya. Kenapa Rasul mengingatkan khairukum li ahlikum? Sebaik-baik kalian adalah yang pertama untuk keluarga kalian. Bukan berarti nggak apa-apa, nggak baik sama orang di luar, tetapi ya dimulai dari keluarga dan orang lain. Kita pun tidak pengen kalau pahala kita habis gara-gara apa? Gara-gara hablum minannasnya itu buruk. Kenapa demikian? Karena memang dosa yang dilakukan seseorang, kalau itu yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang berkaitan dengan hablum minallah, misalnya kemarin nggak pernah sholat wajib, sekarang taubat, sholat, rajin, selesai. Kalau kemarin nggak pernah puasa Ramadan, ya, sekarang tobat puasa Ramadan, selesai. Tetapi dalam urusan kepada sesamanya itu nggak selesai dengan tobat, harus diselesaikan. Ya. Kalau ada uang yang ya utang belum dibayar, maka nggak cukup. Maaf, saya tobat. Waktu itu saya belum bayar utang. Iya, tobatnya diterima, maafnya diterima. Tapi mana uangnya? Ya. Saya minta maaf pulang dari masjid pernah ngambil sendalnya jenengan. Ya. Iya dimaafin, tapi mana sendalnya? Itulah hak sesama manusia. Sehingga nggak selesai walaupun seorang itu meninggal dunia. Ya. Makanya Rasul pernah mengatakan la tu'adduna al-huququ ila ahliha. Sungguh pasti akan ditunaikan hak-hak di antara manusia. Oleh sebab itu jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka agar kita ya memiliki di dalam hakun atau hablum minannas mulai dari diri kita sendiri. Mulai kita jaga ucapan kita. Allah ingatkan wa qulu linnasi husna. Berbicaralah kepada manusia ya dengan ucapan yang baik. Bagaimana ucapan yang baik? Ya minimal dipertimbangkan dulu lah. Ya, kira-kira nih kalau ngomong begini ya tersinggung enggak atau akan jadi masalah enggak? Ya. Sebelum berbicara pikir dulu. Daripada sudah ngomong baru mikir. Ya. Kemudian yang kedua, setelah ucapan adalah perbuatan. Yang keduanya adalah perbuatan. Bagaimana berbuat baik kepada manusia dengan perbuatan? Ya kita ya dengan kita ya membantu, menolong, baik dengan perbuatan ataupun dengan harta. Maka dengan itu ya kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Kenapa? Karena Islam adalah bukan hanya sekedar hablum minallah, tetapi juga ada hablum minannas. Bagaimana hubungan dengan sesamanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurnanya seorang mukmin imannya, maka bagi apa? Ya, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya dengan sesamanya.
Ukuran kebaikan kata Rasul, iman seseorang itu dinilai seperti apa akhlaknya. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Iman seorang yang paling baik adalah orang yang akhlaknya paling baik. Dari situlah sebagai ukuran. Kalau kita pengen melihat iman kita, maka lihatlah akhlak kita. Kenapa? Karena ukuran akhlak kita pada sesamanya, itulah ukuran iman kita. Semoga bermanfaat pada kesempatan kuliah zuhur pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya ke surganya. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.